Selamat datang dalam pertemuan ke-7 untuk mata kuliah manajemen merek. Kali ini kita akan membahas mengenai leveraging secondary brand association to build brand equity. Sebelum kita akan melanjutkan untuk pokok bahasan berikutnya, saya ingin mengingatkan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan dalam mendesain dan juga mengimplementasikan suatu program pemasaran merek. Di mana yang pertama adalah membangun elemen-elemen merek itu sendiri, yang kedua adalah mengintegrasikannya dengan program-program pemasaran untuk membangun kekuatan merek, dan yang ketiga adalah melakukan leveraging secondary brand associations, yaitu memanfaatkan kekuatan entitas lain untuk membangun brand equity. Untuk brand element sudah dipelajari di pertemuan 5 dan marketing program sudah dipelajari di pertemuan 6. Maka kita akan berlanjut untuk leveraging secondary brand association di pertemuan 7 ini. Leveraging secondary brand association sendiri adalah menghubungkan suatu merek yang Anda miliki dengan entitas yang lain. Entitas yang lain itu dapat jadi suatu individu, tempat, atau merek yang lain, atau juga faktor-faktor yang lain yang Anda bisa gabungkan ke dalam merek Anda. Tujuannya apa? Sehingga mampu menciptakan suatu asosiasi baru ataupun juga mempengaruhi asosiasi merek yang sudah ada sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi pada intinya adalah Anda menciptakan suatu asosiasi baru atau Anda mempengaruhi asosiasi merek sehingga Anda merubah brand knowledge dari konsumen Anda terkait dengan merek Anda. Bagi perusahaan, strategi branding adalah salah satu faktor penentu yang penting untuk menentukan kekuatan asosiasi dari suatu brand atau merek terhadap suatu perusahaan tersebut dan juga brand-brand lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada 3 opsi ketika perusahaan itu mengeluarkan suatu produk baru. Yang pertama, dia bisa menciptakan brand baru untuk produk tersebut. Ada menciptakan nama dan branding untuk produk baru tersebut. Yang kedua adalah Anda dapat mengadopsi atau memodifikasi merek yang sudah Anda miliki. Misalkan contohnya Caterpillar. Caterpillar awalnya adalah brand untuk alat-alat berat, namun saat ini diadopsi untuk produk-produk seperti jam tangan dan sepatu, dan kemudian dimodifikasi seiring dengan berjalannya waktu dengan tidak menyebutkan Caterpillar tetapi cukup dengan CAT atau CAT. Yang ketiga adalah Anda mengkombinasikan brand lama Anda yang sudah ada dengan brand baru. Misalkan Toyota saat mengeluarkan Kijang Innova, dia menyematkan kata Toyota dan Innova secara bersamaan. Serta saat Samsung mengeluarkan Galaxy, dia menyematkan kata brand Samsung dan Galaxy secara bersamaan. Nah, harapannya ke depannya, brand yang baru tersebut dapat berkembang dan dapat mandiri terlepas dari brand perusahaannya. Seperti sekarang Toyota sudah tidak lagi menyertakan kata Toyota, cukup dengan kata Innova untuk produknya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan secondary brand association. Salah satunya adalah Anda bisa memasukkan suatu area geografis pada merek Anda. Ada beberapa contoh seperti Dagadu Jogja menyematkan kata Jogja, yaitu kota, dalam brandingnya. Levi Strauss atau Levi's menyematkan kata San Francisco, sedangkan Jogger menyematkan kata Bali, dan mungkin contoh lainnya adalah Sangkuriang dengan membuat suatu produk disebut dengan lapis Bogor. Selain dengan menyematkan area geografis pada brandingnya, perusahaan juga bisa memanfaatkan channel of distribution atau channel-channel distribusinya.
di mana perusahaan dapat memilih suatu channel distribusi yang dapat mengangkat branding produk tersebut. Misalkan Anda menjual produk Anda di toko-toko yang eksklusif, misalkan Suko, dan juga misalkan contohnya adalah batik keris, di mana Anda dapat menjual produk-produk Anda di point-point of sales tersebut yang memiliki brand yang sudah kuat sehingga dapat mempengaruhi brand association Anda. Salah satu cara yang lain untuk membangun suatu secondary brand association adalah salah satunya dengan co-branding, di mana perusahaan dapat menggabungkan merek yang sudah dimiliki dengan merek-merek perusahaan lain yang juga kuat, sehingga ini akan meningkatkan preferensi atau niat beli dari konsumen, atau juga dapat memperluas audiens konsumen yang dapat dicapai oleh perusahaan. Karena biasanya masing-masing merek tersebut memiliki konsumen-konsumen yang loyalnya sendiri. Dapat dilihat di sini, misalkan Nike menggabungkan merek Apple dalam produknya, Walls misalkan menggabungkan merek Hershey's dan juga Oreo, sehingga diharapkan penggemar-penggemar Oreo juga memiliki keinginan lebih untuk membeli produk-produk dari Walls. Begitupun juga penggemar-penggemar dari merek Apple menjadi salah satu target konsumen yang dapat dicapai oleh Nike dalam menjual produknya. Selanjutnya adalah licensing, di mana di sini licensing adalah create contractual agreement whereby firms can use name, logo, character, or so forth of other brands to market their own brand for some fixed fee. Di mana di sini Anda membayar merek-merek yang lain untuk ditempatkan pada produk Anda, sehingga Anda dapat menjual produk Anda tersebut dengan merek-merek dari perusahaan yang lain tersebut. Yang sering kita lihat misalkan produk-produk yang menggunakan merek-merek dari Disney. Misalkan Anda bisa melihat ada tas yang menampilkan merek Disney seperti Mickey Mouse, juga merek atau karakter-karakter yang lain dari Disney. Nah, ini dapat digunakan oleh perusahaan supaya dapat meraih pasar yang lebih luas. Perusahaan juga dapat melakukan celebrity endorsement. Dengan celebrity endorsement ini diharapkan kekuatan merek dari selebriti tersebut dapat mendongkrak atau juga mendukung dari merek-merek produk yang kita sudah miliki. Nah, ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk tentu saja. Celebrity endorsement sendiri ini membawa beberapa potensi masalah yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Yang pertama adalah bila selebriti tersebut sering terlihat menggunakan beberapa jenis merek yang juga dia endorse, tentu saja ini akan membuat efektivitas dari selebriti tersebut dalam meningkatkan asosiasi brand akan semakin berkurang. Yang kedua itu adalah apabila keterhubungan antara selebriti tersebut dengan produknya itu tidak kuat, sehingga orang sulit untuk mengasosiasikan antara brand selebriti tersebut dengan brand produk Anda. Yang ketiga adalah apabila selebriti tersebut terkena beberapa masalah ataupun juga dapat kehilangan popularitasnya. Nah, ini akan juga secara langsung mempengaruhi brand Anda. Perusahaan dapat memanfaatkan event-event yang diadakan di masyarakat, seperti event olahraga, event budaya, seperti event musik misalkan, ataupun juga event-event yang lain. Harapannya apa? Asosiasi-asosiasi positif yang ada di benak konsumen terkait dengan event-event tersebut diharapkan dapat membantu untuk membangun asosiasi baru dari merek Anda
dan juga dapat meningkatkan asosiasi merek Anda sehingga merek Anda lebih disukai dan lebih unik dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Dapat lihat contohnya di sini di mana saat Gojek dan Traveloka mensponsori Liga 1 misalkan, atau juga Jarum menciptakan Black Innovation Award untuk meningkatkan eh, asosiasi merek dari Jarum Black. Di sini Jarum coba untuk membuat suatu event yang coba untuk mengangkat inovasi-inovasi lokal di Indonesia sehingga menciptakan suatu asosiasi baru terkait dengan produk Jarum Black. Dalam meningkatkan secondary brand association, perusahaan dapat menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini tentu saja adalah mitra-mitra perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Diharapkan pihak ketiga ini dapat membantu si perusahaan untuk meningkatkan asosiasi mereknya. Misalkan contohnya Apple dengan iBox. iBox merupakan point of sales dari produk-produk Apple, di mana iBox sendiri bukanlah di bawah Apple, namun perusahaan yang terpisah, tetapi dia adalah pihak ketiga yang dapat membantu dalam membangun brand association dari merek perusahaan Apple itu sendiri di Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya pihak ketiga yang langsung berinteraksi dengan konsumen, perusahaan dapat membangun asosiasi merek dan memodifikasi asosiasi merek tersebut dengan lebih tepat sasaran. Baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.